Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, anak-anak, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nihil ya? Oke. Nah, ketika kalian SMP, kalian pernah mendapatkan materi sistem persamaan linear dua variabel. Yang namanya dua variabel pasti terdiri dari dua variabel. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear tiga variabel. Sebelum itu, adakah di sini yang masih ingat apa itu sistem? Silakan angkat tangan. Oh iya. Sistem adalah suatu kumpulan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling bergantung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, itu sistem secara umum. Nah, sekarang karena sistem persamaan berarti kumpulan dari beberapa persamaan untuk mendapatkan suatu penyelesaian. Nah, silakan nanti angkat tangan yang bisa menyebutkan dan menjelaskan apa itu variabel, koefisien, dan konstanta. Yang pertama, apa itu variabel? Saya, Pak. Ya, silakan. Variabel itu setahu saya itu yang X, Y, Z-nya, Pak. Nah, ya benar. Variabel biasanya dilambangkan X, Y, Z, ABC juga boleh. Nah, variabel itu apa sih? Variabel itu nilai yang bisa berubah-ubah. Selanjutnya, apa itu koefisien? Ya. Koefisien itu bilangan yang di depannya variabel. Ya, benar. Jadi letak dari koefisien itu di depan variabel. Selanjutnya, apa itu konstanta? Ya. Angka yang tidak ada variabelnya, Pak. Yang tidak ada. Nah, ya. Jadi konstanta itu dia tidak melekat pada variabel. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, kalian saya minta untuk menjawab secara bersama-sama. Ini ada dua persamaan. Persamaan 1, persamaan 2. Dari persamaan 1, manakah yang termasuk konstanta? Nah, konstanta. Oke, ya. Jadi konstantanya adalah 20. Dari persamaan 1, siapakah koefisien dari X? 10. Pinter sekali. Nah, kita beralih ke persamaan 2. Koefisien dari Z? 10. Oke. Wah, pinter-pinter sekali. Kita lanjut. Nah, SPLTV ini memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu keuntungan. Coba nih Bapak pengen tahu. Dari kalian, adakah yang ingin jadi pengusaha? Saya. Wow. Ya, semoga berhasil ya usahanya. Amin. Nah, ketika kalian ingin menjalankan usaha, kalian tentunya memilih barang-barang mana yang akan dijadikan sebagai modal. Nah, misalkan kalian punya pilihan harga barang A sekian dan keuntungannya sekian, harga barang B harganya sekian, untungannya sekian, begitu pula untuk barang C. Nah, kalian bisa menentukan barang mana yang cocok sehingga keuntungannya maksimal dan modalnya minimal. Nah, dari kalian nih, coba Mas Yusron, ingin jadi pengusaha apa? Saya ingin jadi pengusaha pedagang kaki lima seperti angkringan, Pak. Wow. Ya, jadi Mas Yusron bisa menentukan barang mana yang cocok untuk dijadikan modal.
Selanjutnya, Alia ingin jadi pengusaha apa? Saya mau jadi peternak sapi. Ternak sapi. Ya, jadi Alia nanti bisa memilih transportasi mana sehingga keuntungannya maksimal dengan biaya yang minimal. Nah, yang kedua yaitu menentukan harga barang yang tidak diketahui. Jadi misalkan ada 2 orang atau 3 orang pergi ke toko dengan membeli barang yang sama. Nah, kalian bisa memperkirakan harga per item dari barang tersebut itu berapa. Sehingga tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLTV. Nah, silakan dicermati untuk gambar ini. Ini adalah gambar ATK. Nah, coba salah satu dari kalian, Sania, di ATK ini ada apa saja? Di ATK itu biasanya jual alat tulis seperti buku, pensil, penghapus, stipo, dan lain-lainnya, Pak. Oke. Yang lain setuju dengan Sania? Setuju. Ya, jadi di ATK ada pensil, buku, dan yang disebutkan Sania. Nah, coba nih, kalau harga buku dengan harga pensil, mahal mana? Harga buku. Harga buku. Oke, meskipun ada kemungkinan untuk sama ya, tapi harganya nanti selalu bilangan bulat. Ya. Nah, sebelum Bapak memberi LKPD yang berupa permasalahan, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya seperti ini. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak minta kalian untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Coba saya absen. Kelompok 1 angkat tangan. Oke. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Nah, Bapak akan membagikan LKPD yang berisi permasalahan agar kalian bisa kerjakan secara berkelompok. Nah, di LKPD kalian ada petunjuk pengerjaan. Nah, Bapak beri waktu 2 menit ya untuk memahami petunjuk pengerjaan. Nanti kalau ada yang kurang ditanyakan, ada yang kurang bisa ditanyakan. Ya, 2 menit. Ada yang ingin ditanyakan dari petunjuk pengerjaan? Itu Pak, cara mengerjakannya nulisnya itu vertikal atau horizontal? Oh ya, cara mengerjakannya nanti vertikal ya di kertas itu. Ya. Oke, yang lain sudah paham? Oke, kalau sudah paham silahkan dikerjakan secara berkelompok. Kalian bisa diskusi ya secara berkelompok dengan teman kalian bisa diskusi. Untuk waktunya saya beri waktu 10 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan.
kesulitan? Masih proses Pak. Belum ada. Apa sih yang ditanyakan di soal itu? Mencari harga buku tulis, buku penghapus sama pensil Pak. Ya, nanti kalau ada yang kurang paham tanyakan ya. Iya Ya, Pak. makasih Pak. Ada kesulitan? Belum. Coba sih dari soal itu yang diketahui apa saja? Dari permasalahan di sini diketahui bahwa ada 3 buku tulis ditambah 4 penghapus ditambah 6 pensil itu harganya 78.000. Kemudian ada pembeli lagi dengan 8 buku tulis, 4 penghapus, 12 pensil itu dengan total harga 111.000. Bapak ini dari soal itu apa yang ditanyakan? Dikatakan adalah harga Harga buku tulis, penghapus sama pensilnya per biji. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan ya. dikurangi 12 kurangi 12 600 53 dibagi 2 oh dibagi 4 1 3 Diskusi ya kalau mengerjakan. Kelompok ini harga barangnya dimisalkan apa? Di sini kelompok kami misalkan buku tulis, harga buku tulis itu sebagai X, kemudian harga penghapus yang dibeli itu sebagai Y, dan harga pensil yang dibeli itu sebagai Z. Iya, bisa diskusi dengan kelompoknya. Nanti kalau nggak muat bisa ditaruh balik nanti.
Oke, waktu pengerjaan kurang 1 menit. Nah, waktu pengerjaan telah selesai. Oke, ini ada kelompok 1, 2, 3. Coba kelompok 1. Hasilnya seperti apa? Hasil dari kelompok 1 yaitu harga buku tulisnya 4.200, harga pensilnya 2.000 dan harga penghapusnya 13.350. Oh iya. Bilangan bulat semua ya. Ya. Saya minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya di depan. Ya, silakan kelompok 1. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 1. Diketahui X-nya harga buku tulis yang dibeli di toko pelangi, Y-nya harga penghapus yang dibeli di toko pelangi, Z-nya harga pensil. Lalu kami membuat dua persamaan, yaitu 3X ditambah 4Y ditambah 6Z sama dengan 78.000. Yang kedua 8X plus 4Y plus 12Z sama dengan 111.000. Persamaan 2 dengan 1 disubstitusikan atau mengurangkan, maka saya mendapatkan X yaitu 6.600 min 6Z per 5. Lalu Z harus kelipatan 5 karena X harus bulat. Maka misalkan Z-nya itu 2000, maka X-nya 6.600 dikurangi 6 kali 2000 per 5 sama dengan 4.200. Lalu substitusi X dan Z ke persamaan 2, maka menghasilkan Y-nya 13.350. Jadi dari pengerjaan kelompok kami, harga buku tulis yaitu 4.200, harga pensilnya 2.000 dan harga penghapusnya 13.350. Ya, berarti harga buku tulisnya tadi lebih dari harga pensil ya? Iya. Oh ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ya. Nah, dari kalian untuk kelompok lain, apakah ada yang punya jawaban berbeda dengan kelompok 1? Ada, Pak. Oh iya. Oh, iya, saya minta untuk mempresentasikan di depan kelas. Dari kelompok 2 itu yang kami misalkan X di sini itu adalah harga buku tulis yang dibeli di toko pelangi, terus Y itu adalah harga penghapus yang dibeli, kemudian Z itu harga pensilnya. Kemudian kami ada dua persamaan. Yang pertama yaitu 3X plus 4Y plus 6Z sama dengan 78.000. Ini untuk persamaan 1, dan 8X plus 4Y plus 12Z sama dengan 111.000 untuk persamaan yang kedua. Kemudian yang ditanya adalah harga per itemnya, yaitu XYZ-nya. Nah, di sini jawabnya yaitu yang pertama 3X plus 4Y plus 6Z sama dengan 78.000. 4Y-nya ini jadi 78.000 min 6Z min 3X. Kemudian disubstitusikan ke persamaan yang kedua, sehingga 8X plus 78.000 min 6Z min 3X plus 12Z sama dengan 111.000. Kemudian di sini hasilnya 8X plus 78.000 min 6Z min 3X plus 12Z sama dengan 111.000, dan di sini diperoleh 5X plus 6Z sama dengan 111.000 min 78.000. 5X plus 6Z sama dengan 33.000, 5X nya 33.000 min 6Z, sehingga X nya di sini 66.000 min 6Z per 5. Nah, di sini agar X jadi bilangan bulat, maka Z harus kelipatan 5. Jadi kelompok kami memilih Z-nya itu sama dengan 15.000. Kemudian dimasukkan dalam persamaan dan didapati X-nya itu sama dengan 48.000. Kemudian X ini dimasukkan ke dalam persamaan dan didapat untuk Y-nya itu sama dengan 13.650. Maka dari diskusi kelompok kami itu untuk harga buku tulisnya itu 4.800, untuk harga pensilnya itu 1.500, dan untuk harga
penghapusnya itu 13.650. Untuk yang ini berarti 4.800 ya. Ini Oh, iya. salah nolnya. Oke. Ya tepuk tangan. Silakan. Dari kelompok 1 nanti tadi hasilnya bilangan bulat. Kelompok 2 hasilnya juga bilangan bulat. Kelompok 3 punya jawaban yang sama dengan kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Oke. Nah, dalam sistem persamaan linear 3 variabel ini, metode yang bisa kalian gunakan yaitu yang tadi ada eliminasi, ada substitusi, ya. Dan yang penting untuk digarisbawahi yaitu untuk memisalkan ya. Biasanya ada yang salah memisalkan harga sama banyak. Jadi harus jelas X itu si banyaknya atau harganya. Untuk kelompok 1 tadi sudah benar pemisalannya, kelompok 2 juga benar pemisalannya, dan X itu tidak selalu digunakan ya. Bisa pilih variabel lain, misalkan kalian pilih ABC juga boleh. Pilih PQR boleh. Apalagi misal? RST boleh, ya bebas. Jadi variabel yang digunakan itu bebas. Yang penting sesuai. Jadi kalau SPLTV berarti menggunakan 3 variabel. Dan yang perlu digarisbawahi lagi ketika menghitung. Nah tadi ini tadi 48.000 ya. Harusnya 4.800. Oke, pintar. Ya, jadi kalau menghitung harus teliti, oke? Iya, Pak. Oke, dari diskusi adakah yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya, boleh. Iya, saya ingin bertanya. Jadi ketika kita menentukan nilai X itu apakah ada ketentuan khusus yang harus kita lihat gitu Pak? Oh, menentukan. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai harga barang, maka domainnya adalah bilangan bulat. Ya, jadi tidak ada harga 500,5 itu tidak ada. Jadi domainnya harus bilangan bulat. Jadi kalau kalian memilih, asalkan disubstitusikan ke seluruh persamaan dan bernilai benar dan bilangannya bilangan bulat, maka itu bisa digunakan. Nah, tadi Sania yang bertanya, untuk kelompok lain aman ataukah ada yang dibingungkan? Aman. Ya. Kalau aman, kalian sudah mengerjakan masalah. Ini Bapak punya ice breaking untuk kalian. Kelihatan? Nah nanti kalau saya tunjuk koefisien, kalian pegang hidung. Kalau saya tunjuk variabel, kalian pegang dahi. Dan kalau yang saya tunjuk itu konstanta, kalian pegang telinga. Oke, siap? Siap. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, yang fokus ya. Selanjutnya 1, 2, 3. Ya, ketua kelas yang fokus, ketua kelas. Dan 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, dari materi kali ini, adakah dari kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan tentang materi yang kita pelajari? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Jadi
materi SPLTV ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya kita dapat menyederhanakan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama bisa menggunakan substitusi, kemudian yang kedua bisa menggunakan eliminasi, atau yang ketiga bisa campuran atau gabungan dari eliminasi dan substitusi. Kemudian kita bisa hitung dan berhitung itu secara teliti dan cermat. Ada kasus di kelompok 2 tadi, sehingga kita harus menghitung secara teliti, kemudian kita dapat mempermodelkan di permisalan. Jadi dari permasalahan sehari-hari kita dapat memodelkan dengan model matematisasi. Ya, jadi seperti itu kesimpulannya. Benar. Dan ini salah satu kasus SPLDV mengenai harga barang. Ya, jadi dimungkinkan ada kasus-kasus lain. Ya, misalkan kayak tadi Alia tadi transportasi. Nah, itu tentang transportasi. Jadi misalkan harga jika menggunakan truk itu sekian, jika mengangkat menggunakan kol itu sekian. Nah, itu juga bisa digolongkan ke kasus SPLTV. Nah, untuk pertanyaannya nanti kalian juga bisa macam-macam. Ini kan harga per item. Nah, nanti juga ada harga atau modal maksimum atau modal minimum, keuntungan maksimum. Nah, nanti kalian kalau menghadapi soal-soal seperti itu, saya harap jangan dredeg atau jangan panik ya untuk mengerjakannya. Untuk masalah konsep sama, yaitu bisa menggunakan metode tadi. Apalagi coba? Apa saja coba? Sebutkan metodenya tadi. Yang pertama, eliminasi. Yang kedua, Substitusi. Nah, untuk materi kali ini saya minta salah satu dari kalian untuk menyebutkan dan menjelaskan refleksi tentang pembelajaran yang telah kita lakukan. Saya mau. Oke. Jadi materi SPLTV pada hari ini itu sangat seru karena kami bisa menyelesaikan masalah sehari-hari, yaitu berkaitan dengan membeli alat tulis untuk keperluan sekolah. Dan itu jadi kami itu nggak hanya mendengarkan penjelasan dari Pak Henry saja, tapi kita juga menyelesaikan masalah sehari-hari kami. Terus juga saya jadi lebih aktif berpikir dan berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, ini tadi aktif ya. Kelompok 1 aktif, kelompok 2 aktif, kelompok 3 juga aktif. Wah, keren sekali. Nah, tentang refleksi yang disampaikan oleh Nasiwa, ya sudah benar. Dan terima kasih untuk refleksinya, karena refleksi ini saya gunakan agar saya bisa mengajar dengan metode yang cocok, dan tentunya memberi masukan apa saja yang perlu saya kembangkan. Nah, untuk kali ini saya minta ketua kelas memimpin doa ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depan. Untuk ketua kelasnya tadi ya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita menutup dengan doa agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Nah, kalian kan tentunya sering di sekolah maupun di kantin ya. Kalau ketemu bapak disapa ya. Oke. Nggak usah sungkan ya.
Meskipun di jalan atau di mana jangan sungkan. Oke? Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini laptopnya taruh di meja saya nanti ya. Iya. Terima kasih, Pak.